Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Setiap hari kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalan dakwah hingga akhir zaman. Pada hari ini kita akan membahas bersama dan belajar bersama tentang beberapa sifat muslim yang ideal, atau biasa dikenal dengan 10 muwasafat. Al-Quran dan Sunnah merupakan dua pusaka atau peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus selalu dirujuk, dijadikan rujukan oleh setiap muslim dalam semua aspek kehidupannya. Satu dari sekian aspek kehidupan yang amat penting adalah pembentukan dan pengembangan pribadi seorang muslim. Pribadi muslim yang dikehendaki atau yang dimau oleh Al-Quran dan Sunnah adalah pribadi yang soleh, pribadi yang sikap dan ucapan dan tindakannya terwarnai oleh nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berpikir bahwa seorang pribadi muslim yang bagus itu hanya orang-orang yang rajin menjalankan ibadah saja. Padahal ibadah itu hanya salah satu aspek yang harus lekat pada pribadi seorang muslim. Oleh karena itu, standar atau sifat-sifat pribadi muslim yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah harus dirumuskan sehingga menjadi acuan bagi pembentukan pribadi muslim. Kurang lebih ada 10 karakter yang harus dimiliki seorang muslim untuk menjadi muslim yang ideal. Yang pertama adalah salimul akidah, yakni akidah yang bersih. Akidah yang bersih merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ikatan yang kuat itu, dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan Allah. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semua bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ada beberapa contoh dari penerapan akidah yang bersih. Contohnya, tidak mengkafirkan seorang muslim. Berikutnya, contohnya tidak mengedepankan makhluk atas khalik. Jadi tidak mementingkan urusan-urusan dengan makhluk, dengan manusia, dengan pekerjaan dibandingkan dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh berikutnya, mengingkari orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah dan tidak bergabung dengan kumpulan atau majelis mereka. Contoh berikutnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah maupun uluhiyah. Kemudian contoh berikutnya adalah tidak menyekutukan Allah, baik dalam asma'nya, sifatnya maupun af'alnya. Contoh berikutnya, tidak meminta berkah dan mengusap-usap kuburan. Jadi meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kedua
adalah sahihul ibadah, yakni ibadah yang benar. Seorang muslim itu harus bisa dan mampu melaksanakan ibadah dengan benar. Ibadah yang benar merupakan salah satu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting. Dalam satu hadisnya, beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Dari ungkapan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap ibadah haruslah merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Jadi kita beribadah tidak boleh sembarangan, harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa contoh penerapan sahihul ibadah atau ibadah yang benar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama contohnya khusyuk di dalam sholat, karena khusyuk ini merupakan kunci diterimanya sholat. Kemudian contoh berikutnya adalah kita berusaha untuk melaksanakan qiyamul lail, ya, sebagaimana yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya contohnya bersedekah, ya, Rasulullah juga banyak bersedekah, dan sedekah ini merupakan ibadah yang pahalanya sangat besar. Kemudian kita melaksanakan rukun Islam, ya, dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai dengan haji bagi yang mampu. Kemudian banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, dan lain-lain, ya. Dan yang penting juga kita senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kemudian karakter yang ketiga atau sifat yang ketiga adalah matinul khuluq, yakni akhlak yang kokoh, ya, punya akhlak karakter baik yang kuat. Akhlak yang kokoh yakni merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena begitu penting memiliki akhlak yang mulia bagi umat manusia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak, ya. Dan akhlak siapa yang wajib kita contoh? Allah telah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk mencontoh akhlak Rasulullah, ya. Maka fi Rasulillahi uswatun hasanah, terdapat pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu benar-benar memiliki akhlak yang agung, ya. Bukan biasa-biasa saja, tapi akhlak Rasulullah ini akhlak yang agung. Nah, bagaimana menerapkan akhlak yang kokoh dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kita meniru karakter Rasulullah SAW yang berani, ya, berani dalam kebenaran, berani dalam kebaikan. Kemudian tawadhu, ya, tidak sombong. Kemudian rajin bersilaturahim, ya. Kemudian tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, ya. Sedikit bercanda, tidak banyak mengobrol yang tidak perlu, ya. Dan yang lainnya misalnya dermawan, ya, suka berterima kasih, ya. Intinya semua akhlak-akhlak yang baik yang telah dicontoh Rasulullah SAW kita berusaha terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karakter yang keempat adalah qawiyul jismi, ya, kekuatan jasmani. Jadi jasmani kita atau badan kita harus kuat, karena Allah mencintai seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, ya.
Jadi qawiyul jismi ini merupakan salah satu pribadi muslim yang harus ada. Ya, kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Ya, insya Allah orang yang kuat fisiknya, insya Allah dia bisa melaksanakan ibadah dengan kuat. Sholatnya kuat, puasanya kuat, pekerjaannya kuat, haji pun kuat. Jadi semua aktivitas-aktivitas ibadahnya akan mudah dilaksanakan kalau seorang muslim itu menjaga kesehatan dan kekuatan fisiknya. Ya. Bagaimana caranya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya ketika kita makan, ikuti cara Rasulullah, ikuti petunjuk Rasulullah. Bagaimana mengikuti petunjuk kesehatan dalam makanan dan minuman yang dilakukan Rasulullah, ya. Kemudian mengikuti petunjuk kesehatan tentang cara serta waktu tidur dan bangun Rasulullah. Ya, insya Allah dengan mengikuti arahan ya dan teladan Rasulullah, maka kita akan kuat jasmani dan rohani. Kemudian karakter yang kelima, yakni mutsaqaful fikri, ya. Jadi brilian ya, intelek ya. Intelek dalam berpikir, ya. Karena salah satu sifat Rasulullah SAW adalah cerdas, ya. Maka seorang muslim yang baik juga pikirannya harus cerdas, ya, intelek. Harus pinter ya, supaya lebih pinter terus belajar. Intinya seorang muslim harus berusaha untuk menjadi orang yang cerdas, ya, ahli dalam berpikir, ya. Misalnya kita hafal beberapa juz Al-Quran, ya, menghafal beberapa hadis, ya, kemudian membaca Al-Quran rutin, ya, dan bisa mengajak atau mendakwahkan kebaikan kepada teman-teman kita. Ini merupakan beberapa contoh, ya, mutsaqaful fikri, ya. Ketika ada yang menjelek-jelekan Islam atau ada yang mengolok-olok agama, maka dia bisa membalasnya dengan kebaikan. Nah, ini merupakan pentingnya, ya, bagi seorang muslim untuk menjadi seorang muslim yang cerdas. Kemudian karakter yang nomor 6 adalah mujahadatun li nafsihi, ya, berjuang melawan hawa nafsu, ya. Salah satu musuh manusia, ya, selain setan adalah hawa nafsu. Jadi seorang muslim, ya, harus bisa melawan hawa nafsunya sendiri, karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk, ya. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk, ya, amat menuntut kesungguhan, ya. Jadi kalau kita ingin melawan hawa nafsu itu perlu kesungguhan, sungguh-sungguh, ya. Oleh karena itu, hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia harus diupayakan tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi hawa nafsu kita disandarkan atau ditundukkan kepada Islam, ya. Misalnya gimana? Ya, misalnya ketika kita ingin makan berlebihan, jajan berlebihan, ya, atau kita ingin melakukan niat jahat, ya, mencuri barang teman, mencuri barang orang tua dan lain-lain, ya. Pokoknya intinya kita berusaha melawan hawa nafsu, dan orang yang baik, ya, muslim yang baik, insya Allah dia mampu melawan hawa nafsunya. Kemudian yang ketujuh, ya, karakter yang ketujuh atau sifat yang ketujuh adalah harisun ala waqtihi, ya, bisa memanajemen waktu, ya, menjaga waktu, ya, mengatur waktunya untuk kebaikan, ya. Manajemen waktu merupakan hal yang penting bagi manusia, ya, karena kalau waktu kita tidak diatur maka akan banyak waktu terbuang sia-sia, ya. Jadi seorang muslim yang baik, ya,
Allah telah berikan kita waktu 24 jam, maka kita atur kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, kapan waktu istirahat, kapan waktu ibadah. Ya. Jadi seorang muslim yang bagus bisa mengatur waktunya. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa menjaga dan mengatur waktunya. Kapan waktu untuk Allah, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk umat. Ya, jadi Rasulullah misalnya membagi malamnya menjadi 3 bagian, ya, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk Allah, dan sepertiga untuk keperluan-keperluan yang lain. Ini salah satu contoh cara mengatur waktu. Kemudian karakter yang ke-8 adalah munazzamun fi syu'nihi, teratur dalam segala urusan. Ya. Jadi setiap urusan kita, ya, aktivitas kita ini teratur, ya. Setiap problema, masalah, setiap kegiatan benar-benar kita atur dengan sebaik mungkin, ya. Jadi misalnya kita dalam belajar kelompok, ya, benar-benar teratur. Ya, dalam belajar teratur, dalam aktivitas teratur, dalam bekerja teratur, dalam beribadah teratur, ya. Jadi semua urusan kita ini benar-benar tersusun rapi, ya, teratur, ya. Jadi benar-benar tidak sia-sia waktu kita, dan pekerjaan kita ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Sholat sesuai dengan waktunya, ya. Menjaga rumah, kebersihan rumah, ya, pekerjaan rumah dengan teratur, ya. Dalam belajar maupun bekerja senantiasa disiplin, ya. Jadi ini salah satu karakter yang penting. Nah, kemudian yang ke-9 adalah qadirun 'alal hasbi. Jadi memiliki kemampuan usaha mandiri, ya. Jadi seorang muslim yang baik itu adalah dia bisa mandiri, ya, dalam berbagai aspek. Mandiri ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, ya, karena kalau kita mandiri, ya, insya Allah kita mampu berdiri tegak kepada prinsip-prinsip kebaikan Islam yang kita pegang, ya. Dalam kaitan menciptakan kemandirian, seorang muslim dituntut memiliki keahlian apa saja yang baik agar keahliannya itu menjadi sebab baginya mendapat rezeki dari Allah, ya. Jadi seorang muslim ini seharus senantiasa mengembangkan kemampuan supaya bisa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, ya. Jadi seorang muslim ini, ya, dia bisa bekerja secara mandiri atau bisa berpenghasilan secara mandiri, ya. Kemudian bisa mengatur ekonominya secara mandiri, belajarnya secara mandiri, ya, dan bisa mengatur berbagai keperluan dirinya secara mandiri. Kemudian sifat yang terakhir yakni nafi'un li ghairihi, jadi bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi seorang muslim yang baik ini, ya, senantiasa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi kehadirannya itu benar-benar memberikan manfaat bagi orang lain, entah keluarganya, saudaranya, tetangganya, dan lingkungan sekitar, ya. Rasulullah SAW beliau bersabda yang mafhumnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, ya, orang yang menjadi sebaik-baik manusia, maka pastikan diri kita ini benar-benar bermanfaat bagi orang lain, ya. Misalnya membantu orang tua, ya, gotong royong, membantu teman, ya, memberi hadiah, ya, memberikan salam, kemudian membantu teman kita yang kesulitan atau terzalimi atau terkena musibah, ataupun ada teman kita yang ada hajat kita bantu, ya, memberi makan orang lain maupun mendoakan orang lain. Jadi kehadiran kita ini benar-benar bermanfaat bagi orang lain, ya, bagi sekitar kita. Nah, itu adalah karakter yang harus dimiliki bagi seorang muslim, ya. Demikianlah beberapa
sifat-sifat ya, karakter-karakter yang dimiliki ya, yang harus dimiliki bagi seorang muslim agar menjadi muslim yang ideal. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan dari pribadi dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.